Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tematik lagi ya. Sebelum kita belajar tematik, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, Ananda, silakan buka buku tematiknya ya, tema 2, subtema 4, yaitu halaman 169. Kalau mau melihat bukunya sudah di subtema berapa, bisa lihat di sini ya. Pas dekat halaman, nomor halaman ini, ada subtema 4. Nah, di situ membaca subtemanya ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Ayo berlatih. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu. Nah, gerakan mendorong juga merupakan olahraga ya. Gerakan mendorong itu akan fungsinya untuk melatih kekuatan otot tangan ya. Jadi Ananda bisa praktekkan di rumah dengan adik atau dengan abang atau dengan temannya ya. Karena seperti itu namanya juga olahraga, bisa melatih kekuatan otot tangan. Dan kemarin Ustazah jelaskan gerakan mendorong termasuk gerakan apa? Ayo. Gerakan lokomotor atau non-lokomotor? Gerakan lokomotor. Ya, jadi ingat ya, gerakan lokomotor adalah gerakan yang adanya perpindahan gerakan yang dilakukan dengan adanya perpindahan tempat ya. Nah, intinya gerakan yang berpindah tempat. Nah, itu gerakan lokomotor. Salah satunya adalah mendorong ya. Gerakan mendorong. Selanjutnya ke halaman 170 ya. Beri tanda centang posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Nah, kita udah sering ulang-ulang ya, tidak apa kita sering ulang supaya Ananda ingat ya bagaimana posisi duduk yang benar. Nah, gambar yang pertama, nah ini benar atau salah? Salah ya, karena tidak tegak. Kita tidak boleh duduk seperti ini ya, karena lama-lama punggung kita akan bengkok, bungkuk ya. Kemudian ini juga posisi duduknya tidak benar. Ya, tidak bagus. Kelihatan seperti orang yang malas ya. Jangan ditiru seperti ini ya cara duduknya. Nah, cara duduk yang benar seperti ini ya. Gambar yang ketiga nih. Posisinya tegak, jarak mata dan buku diatur. Kemudian ini juga posisi duduknya tegak. Ini juga posisi duduknya tegak ya pada saat dia menulis. Ini juga ya. Posisi duduknya tegak saat dia menggambar. Nah, jadi Ananda bisa praktekkan ya, membiasakan diri duduk yang benar saat menulis dan juga membaca. Membaca seperti ini, menulis seperti ini, menggambar juga posisi duduknya benar ya. Nah, baik, selanjutnya kita ke halaman 171. Kita baca sama-sama ya. Ayo mengamati. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat
gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Jadi ilustrasi apa tadi? Ilustrasi adalah gambar-gambar pada buku. Nah, kita baca ya ini ilustrasi cerita pendek di bawah ini. Kita baca sama-sama ya. Nah, ini tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya ya. Jadi Kancilnya kaget, tiba-tiba di depannya ada buaya besar. Kemudian aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Nah, jadi buaya-buaya ini ternyata mau mengikuti apa kata Kancil. Jadi buaya-buaya yang besar ini tunduk dia. Mau dia berbaris dengan rapi. Nah, kemudian ini sudah sampai Kancilnya menyeberangi sungai. Dibantu oleh buaya-buaya besar ini. Kemudian Kancil berkata, "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Ya. Nah, selanjutnya buka halaman 172. Kita baca sama-sama ya. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Nah, jadi buku harian itu berisi kegiatan kita sehari-hari. Ya, jadi Ananda kalau ingin menuliskan apa yang terjadi hari ini, boleh tulis di buku hariannya ya. Nah, apa sih manfaatnya buku harian? Supaya kita bisa membaca kembali apa peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi ya di masa lampau, yang di masa lalu ya. Bisa kita baca kembali. Ya, sehingga akan mengingatkan kita kembali. Nah, misalkan Ananda kemarin sakit, ya misal Ananda sakit demam. Kemudian saat itu Ananda minum obat bodrek, ya. Dan tak lama kemudian sakit Ananda jadi hilang ya setelah minum bodrek itu. Nah, peristiwa tersebut Ananda tulis di buku harian ya. Jadi nanti ketika di kemudian hari Ananda sakit lagi, demam ya, Ananda bisa membaca kembali buku hariannya. Oh, ternyata kemarin saya pas demam minum bodrek sehingga sakit saya sembuh. Nah, itu maksudnya itu mengingatkan kita kembali peristiwa di masa lampau ya atau di masa lalu. Bagaimana kita menyembuhkan
sakit kita atau demam ya. Nah, seperti itu. Banyak contoh lain ya, banyak manfaat lain dari membuat buku harian ya. Intinya mengingatkan kita kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kita akan menjadi lebih baik lagi ya. Jika misalkan kemarin kita mendapatkan nilai yang tidak bagus, maka ya hari ini berarti kita harus lebih bagus lagi, seperti itu. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Nah, Ananda bisa membuat halaman depan buku hariannya dengan kreasi Ananda ya. Bisa dengan hiasan seperti ini. Hiasannya bebas, tidak harus seperti ini ya. Ya, bisa dibuat sesuai dengan keinginan Ananda ya. Baik, hari ini cuman itu yang bisa Ustazah jelaskan ya tentang buku harian. Semoga bisa dipahami dari awal tadi, dari gerakan mendorong ya, sampai buku harian. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.